Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Para jamaah haji sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, para pemirsa dan seluruh awak media, alhamdulillah wa syukrulillah, hari ini kurang lebih seminggu lagi kita akan memasuki puncak ibadah haji 1446 Hijriah yang insya Allah akan jatuh pada hari Kamis, ya, tanggal 9 Dzulhijjah nanti. Salah satu hal penting yang perlu kita ketahui bersama adalah amal ibadah atau manasik di Muzdalifah. Jadi setelah seluruh jamaah haji itu bergerak dari Padang Arafah di tanggal 9, kemudian masuk malam hari, malam tanggal 10 Dzulhijjah, maka seluruhnya bergerak ke Muzdalifah untuk melakukan mabit di Muzdalifah. Hal ini sesuai dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِذَا أَفَدْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. Ketika kalian semua bertolak dari Arafah, maka perbanyak zikir di Masy'aril Haram atau di Muzdalifah. Apa itu Muzdalifah? Muzdalifah secara bahasa adalah al-izdilaf, ya. Berasal dari kata al-izdilaf, maknanya al-ijtima', berkumpul, atau al-iqtirab, dekat. Nah, di sini kalau kita lihat dari aspek sejarah, memang ada beberapa riwayat yang mengatakan dulu Nabiullah Adam alaihissalam dan Ibunda Hawa itu berkumpul di tempat ini atau di Muzdalifah ini. Karena itu tempat ini disebut dengan Muzdalifah. Tapi dalam perkembangannya kemudian turun-temurun menjadi bagian dari syariat ibadah haji. Kita semua melakukan mabit di Muzdalifah berdasarkan firman Allah yang tadi sudah disebutkan, dan juga berdasarkan apa yang dilaksanakan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat haji wada. Beliau sampai di Muzdalifah di malam tanggal 10, kemudian beliau meminta sahabat Bilal untuk adzan dan menunaikan ibadah sholat maghrib dan isya secara jamak, ya, satu adzan dengan 2 iqamah. Nah, sejak saat itulah maka kemudian syariat untuk mabit di Muzdalifah ini menurut pandangan mayoritas ulama dihukumi sebagai bagian dari wajib haji. Barang siapa yang meninggalkan mabit di Muzdalifah, menurut mayoritas ulama, maka dikenakan dam. Tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu, misalnya kepada mereka yang udzur, yang punya halangan, maka dibolehkan untuk kemudian tidak mabit atau tidak menginap di Muzdalifah. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa ada para sahabat yang izin kepada Nabi, mereka adalah sahibul a'dar karena punya kegiatan yang memaksa mereka untuk meninggalkan Muzdalifah, seperti para penggembala unta atau orang-orang yang kemudian sibuk melayani jemaah haji, konsumsi dan siqayah atau memberikan minuman zam-zam kepada para jamaah, maka mereka diizinkan oleh Nabi untuk tidak bermabit di tempat ini. Sebagian riwayat juga disebutkan bahwa ada perempuan-perempuan yang karena khawatir akan mendapatkan menstruasi, maka mereka bergegas dari Arafah langsung ke Mekah untuk menunaikan tawaf ifadah. Dan karena itulah maka mereka tentu saja tidak mabit di Muzdalifah. Atas dasar ini kemudian para fuqaha, para ahli fikih itu berbeda pendapat tentang kebolehan mengenai meninggalkan mabit di Muzdalifah. Sebagian ulama dalam madhab Syafi'i atau bahkan Imam Syafi'i sendiri mengatakan dalam kitab Al-Um, hukum mabit di Mina itu adalah sunnah. Salah satu pendapat Imam Ahmad juga mengatakan mabit
di Muzdalifah maksudnya itu adalah sunnah. Nah, atas dasar ini maka ada kebijakan pemerintah Indonesia sejak tahun 2024 dan insya Allah tahun ini juga akan diberlakukan, yaitu program Murur. Apa itu Murur? Murur adalah pergerakan jamaah dari Arafah naik bus, kemudian melewati Muzdalifah tanpa turun, tanpa mabit di Muzdalifah, tapi langsung menuju ke tenda-tenda Mina. Ini gambaran tentang Murur. Nah, yang menjadi pertanyaan, apa hukum daripada Murur? Ulama mengatakan bahwa Murur itu hukumnya boleh, dan haji para jemaah yang mengikuti program Murur ini juga sah. Mereka juga tidak dikenakan sanksi berupa dam. Kenapa demikian? Karena kita bisa mengambil qaul, misalnya qaulnya Imam Syafi'i tadi dalam kitab Al-Um yang mengatakan bahwa mabit di Muzdalifah itu hukumnya sunnah. Atau alasan yang lain seperti yang diungkapkan oleh Darul Ifta Al-Misriyah, lembaga fatwa Mesir, bahwa dalam keadaan udzur, misalnya mahal taklifnya, tempat di mana kita disyariatkan untuk mabit, yakni di Muzdalifah, itu tidak memungkinkan untuk didiami jutaan orang, dan senyatanya memang demikian, maka kita boleh meninggalkan Muzdalifah. Jamaah haji tidak harus mabit di Muzdalifah, dia bisa langsung menuju Mina. Nah, oleh karena itu para jamaah sekalian, sahibul a'dar, orang-orang yang punya udzur seperti lansia, mereka yang difabel atau punya udzur-udzur yang lain, ya, lanjut usia, termasuk yang resiko tinggi, itu sangat dimungkinkan untuk mengambil program Murur ini, dan insya Allah secara hukum fikih mereka tidak terkena dam, mereka dicatat sebagai haji yang insya Allah sah secara hukum. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah melakukan mabit di Mina, setelah melakukan mabit di Muzdalifah, pertanyaan lanjutannya adalah apa yang dilakukan biasanya bagi mereka yang mabit di Muzdalifah. Ada beberapa hal yang dilakukan di sini. Yang pertama adalah tentu memperbanyak zikir. Ya. Fadhkurullaha 'indal masy'aril haram. Seluruh jamaah haji diminta untuk berzikir, berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selain berzikir, memperbanyak doa, kemudian jamaah juga disunnahkan untuk mengumpulkan batu-batu kerikil untuk persiapan lempar jamarat. Kendatipun secara teknis, ya, di zaman modern ini sebenarnya syarikah atau markas-markas penyelenggara haji di Arab Saudi sudah mempersiapkan kerikil-kerikil itu, tetapi tidak ada salahnya bagi jemaah yang berkesempatan mabit untuk mengambil kerikil sebagai ittiba' sunnah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, durasi bagi mereka yang mabit, ya, itu adalah sampai melampaui tengah malam hingga menjelang subuh. Tetapi secara teknis pergerakan, nanti panitia atau pemerintah akan mengatur penjadwalan secara berurutan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh pemerintah atau syarikah yang bertanggung jawab atas pergerakan jamaah. Para pemirsa sekalian, setelah seluruh jamaah itu dipastikan mabit, yang tidak melakukan program Murur tentu mabit. Setelah mabit maka jamaah akan bergerak ke Mina. Apa itu Mina? Mina secara bahasa juga kadang-kadang disebut dengan Muna, yang artinya adalah harapan. Karena itu makna dan pesan dari Mina adalah ditumpahkannya harapan seluruh jamaah haji kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita disunnahkan untuk memperbanyak doa, memperbanyak munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang mulia ini, sebagaimana dicontohkan oleh baginda Rasul dan para nabi-nabi terdahulu. Adapun
hal-hal yang dilakukan oleh para jamaah. Pertama adalah tentu di tanggal 10 pagi itu kita disyariatkan untuk melempar jumroh Aqobah dengan 7 kerikil. Setelah jumroh Aqobah, kita kemudian mencukur rambut atau menggundul bagi yang laki-laki. Dengan melakukan 2 kegiatan ini, yaitu lempar jumroh Aqobah dan mencukur rambut, maka tahallul awal sudah dilaksanakan oleh jemaah haji. Karena itu, jemaah bergerak kembali ke tenda Mina untuk berganti pakaian biasa. Seluruh larangan-larangan selama berihram sudah dihalalkan kembali, kecuali hanya 1 yang masih diharamkan, yaitu berhubungan suami istri. Selama di Mina, sepanjang belum melakukan tawaf ifadah, maka seluruh jamaah terutama yang membawa pasangan suami istri tidak boleh melakukan hubungan suami istri karena statusnya masih tahallul awal. Para jamaah sekalian, kemudian setelah tawaf ifadah, kita akan kembali ke tenda Mina untuk beristirahat. Mabit di Mina malam tanggal 11, malam tanggal 12, malam tanggal 13. Bagi yang nafar awal, maka dia akan kembali di tanggal 12. Dan bagi yang mengambil nafar sani, dia akan kembali ke Makkahnya itu tanggal 13 Dzulhijjah, sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh pihak syarikah atau panitia penyelenggara. Selama mabit di Mina, kita bisa melakukan berbagai hal. Yang pertama tentu melakukan ibadah-ibadah wajib. Sholat 5 waktu, membaca Al-Quran, memperbanyak zikir, dan munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dulu Nabiullah Ibrahim alaihissalam bermunajat kepada Allah untuk meyakinkan mimpinya tentang perintah menyembelih Ismail alaihissalam. Sebagaimana dulu dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak zikir dan bermunajat, bertaqarrub, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu dianjurkan kepada seluruh jamaah selama mabit di Mina itu memperbanyak taqarrub kepada Allah, membaca Al-Quran, berzikir, membaca sholawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanggal 11 kita akan kembali ke Jamarat untuk melakukan lempar jumroh ula, jumroh wusta, dan jumroh Aqobah, masing-masing 7 kerikil. Kemudian kembali lagi ke tenda Mina untuk mabit di malam tanggal 12. Dan begitu seterusnya, tanggal 12 lempar jumroh Aqobah, tanggal 13 bagi yang nafar sani juga akan melempar jumroh 3 jumroh, yaitu jumroh ula, jumroh wusta, dan jumroh Aqobah. Setelah melakukan seluruh rangkaian lempar jamarat, ula, wusta, dan Aqobah, tanggal 11, 12, dan 13, seluruh jemaah akan bergerak kembali ke hotel masing-masing yang ada di Mekah Al-Mukarramah. Dalam tahun ini, insya Allah pemerintah akan menyelenggarakan program Tanazul. Program Tanazul adalah program di mana jemaah haji itu akan meninggalkan mabit di Mina. Mereka tidak menginap di Mina, tetapi langsung bergerak di tanggal 10 pagi melempar jumroh Aqobah. Setelah lempar jumroh Aqobah, yang mengikuti program ini akan langsung kembali ke hotel yang ada di sektor 1, sektor 2, 3, dan 4 sesuai dengan ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Dirjen. Ada 95 kloter yang akan diwajibkan untuk mengikuti program ini. Yang menjadi pertanyaan adalah, apa hukum bagi mereka yang mengikuti program Tanazul? Bukankah mereka meninggalkan mabit di Mina? Disinilah kemudian para ulama memberikan solusi. Yang pertama adalah, bagi mereka yang mengikuti program Tanazul,
berarti mendasarkan atau merujuk kepada pendapat yang mengatakan mabit di Mina itu hukumnya sunnah. Dalam madhab Hanafi, ya, mereka berpendapat bahwa mabit di Mina hukumnya sunnah, sehingga mereka yang tanazul itu hajinya dianggap sah dan tidak ada kewajiban atau tidak ada sanksi membayar dam. Para hadirin rahimakumullah, yang perlu diperhatikan khususnya bagi jemaah yang mengikuti program tanazul adalah mekanisme lempar jamarat di tanggal 11, 12, dan 13. Di tanggal 11, 12, 13, karena tidak ada mabit di Mina, maka seluruh jemaah yang ikut program tanazul ini harus datang ke jamarat melempar jumroh ula, wusta, aqobah, baik di tanggal 11, 12, 13, dan mereka langsung pulang ke hotel, tidak menginap atau tidak mabit di sekitaran jamarat, karena memang dilarang oleh pihak pemerintah setempat. Jadi setelah lempar jumroh ula, kemudian jumlah wusta, kemudian jumroh aqobah, jemaah langsung bergerak pulang kembali ke hotelnya masing-masing yang ada di wilayah Sisa dan Raudhah, sektor 1 sampai sektor 4. Tanggal 12 seperti itu kembali ke jamarat, ula, wusta, aqobah, pulang lagi. Tanggal 13 kembali lagi untuk melempar jumrah ula, wusta, aqobah, dan juga langsung pulang ke hotel masing-masing. Ini gambaran umum pelaksanaan tanazul bagi mereka, khususnya yang 95 kloter yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah haji tahun ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua diberikan kesehatan lahir dan batin, dan juga diberi anugerah hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dzamban maghfura. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.